Saya berdiri di sini tentu tidak kebetulan. Tentu bukan satu hal yang kebetulan. Tidak ada satupun di dunia ini yang kebetulan. Daun yang jatuh pun sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Sudah dimaksudkan mengapa daun itu jatuh. Apalagi kehadiran kita di sebuah tempat, di sebuah organisasi, di sebuah forum, maka tidak ada yang kebetulan. Kenapa? Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, memilih kita untuk apa? Untuk hadir itu bukan hanya hadir raga, tapi hadir jiwa kita. Termasuk juga kehadiran kita di muka bumi ini, bukan sekedar hadir, bukan sekedar lahir, hidup, lalu mati. Lahir, hidup, makan, lalu mati. No, tapi lahir dari Tuhan, kemudian hadir untuk Tuhan, untuk memuliakan Allah. Kemudian untuk apa lagi? Untuk menjadi hamba terbaik di sisinya. Hamba yang terbaik apa? Yang paling bermanfaat bagi orang lain. Tapi itu hadisnya bukan Quran. Ini agak kurang tepat. Quran Al-Isra itu bukan ini ayatnya. Ayatnya in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ayatnya siapa yang berbuat baik untuk dirinya sendiri. Nah, kalau ini bukan. Ini hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Sahabat-sahabat semuanya, maka untuk apa kita hadir di sini? Untuk menjadi hamba terbaik, untuk sebaik-baik manusia. Sahabat-sahabat semuanya, dan next kita kembali lagi meninggalkan karya, meninggalkan amal nyata, meninggalkan kebaikan-kebaikan, meninggalkan jejak-jejak untuk orang-orang tercinta. Setuju? Setuju. Mulai dari anak-anak, mulai dari kecil kita sudah meninggalkan jejak. Sekarang anak saya 10 tahun sudah angkat beras. Untuk siapa? Untuk anak-anak pondok pesantren. Angkat beras kemarin untuk anak yatim. Dia datang untuk memulung sampah usia 10 tahun. Sudah saya tempat saya untuk barang-barang. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana membantu orang lain, menolong orang lain. Tentu yang sebatas usianya saat ini. Anak saya 10 tahun, 9 tahun sudah mulai hidup. Dan semuanya menyenangkan. Semua membahagiakan buat anak-anak. Sahabat-sahabat semua, kita bahas pelan-pelan. Tentu ada banyak perundungan, betul? Ada banyak pelecehan, ada banyak pencabulan. Seperti ini. Apa penyebabnya terjadi? Saling pukul, saling ini. Terus anak-anak di rumah, kemudian juga di sekolah juga kanyun, marah-marah, orang tua, guru-guru juga kebawa, jadi betul? Kebawa mani-maninya, marah-marahnya. Anak-anak juga gak nyaman di sekolah. Lalu terjadilah antar teman juga saling bully atau memang dibully, jadi korban bullying atau membuli. Kalau nggak jadi korban, pelaku. Mana yang lebih baik? Anda terjebak guys. Gak ada yang baik. Dua-duanya gak ada yang baik. Dua-duanya bahaya. Menjadi pelaku bullying atau membuli orang juga nggak boleh. Dibully juga nggak boleh. Jangan dibully. Biasanya yang dibully itu biasanya sabuk putih. Betul? Kalau hitam biasanya nggak dibully. Nah, jangan-jangan kalau Anda dari orang yang dibully, jangan-jangan masih sabuk putih. Maka tingkatin sabuknya. Beli sabuk hitam. Tapi ini perumpamaan yang benar. Dulu saya juga sering dibully, ketika kelas 2 SMA, 1 SMA itu sering bilang, kamu nyontek doang. Bener sih, bukan kuliah. Kamu begini, oh ternyata saya yang belum meningkatkan sabuk saya. Akhirnya saya tingkatkan dari kuning. Akhirnya saya mau mulai belajar. Nih adik-adik, saya mulai belajar. Saya kemudian berhenti nyontek. Saya putuskan hubungan dengan nyontek kalau lebih baik. Maka apa yang terjadi? Pelan-pelan awalnya sabuk saya putih, jadi kuning. Awalnya teman-teman saya bilang, Wawan, tahu sih aja. Tak usah begitu. Tak usah pakai bahasa Inggris. Kata teman-teman saya. Dibully kan? Pokok. Apa yang saya lakukan? Bisa. Bismillah saya belajar. Bismillah saya bisa. Bismillah saya bisa lakukan ini. Apa yang terjadi? Awalnya putih, jadi kuning, kemudian jadi hijau. Putih, kuning, hijau. Oh gitu ya. Putih, hijau. Dan di kelas itu jadi sabuk hitam. Gak ada yang berani bully lagi. Kenapa? Udah naik kelas. Naik sabuknya. Ternyata bisa nih bahasa Inggris. Ternyata dia bisa ngomong di depan. Ternyata bisa. Maka step biar gak dibully, berkarya, beramal.
untuk beramal, berkarya yang terbaik. Betul? Untuk apa? Untuk pengabdian, untuk orang lain, untuk memuliakan orang lain. Kalau sahabat semuanya, maka apa yang terjadi di rumah tangga di tempat ini, di akhirnya ada yang bunuh diri, ada seks bebas, ada narkoba, ada game kecanduan game, ada macam-macam sekarang. Ada bunuh diri, kecanduan gadget, perkawinan dini, banyak ya di luar sana. Alhamdulillah. Dan yang parah bercerai, berapa lama biasanya bertahan? 1 bulan ada. 1 bulan ada. Yang paling cepat berapa? Ada yang semalam nggak? Ada yang semalam. Benar-benar mengamalkan lagu ya. Olah lagu itu. Cinta satu malam. Benar-benar mengamalkan lagu itu. Apa yang terjadi? Rusak negeri kita, rusak peradaban kita, rusak generasi kita. Betul? Maka kalau ini dipertahankan, kalau ini nggak ada save children yang pelan-pelan mendidik anak-anak, kalau ada forum anak, lembaga perlindungan anak, kalau nggak ada forum-forum yang hebat-hebat ini, nggak mudah akan bertumbuh negeri kita. Negeri kita akan terus tertinggal, generasi akan hilang, lost generation. Kenapa? Kacau semua. Tapi dari mana ini semua? Kita lihat. Apa? Oh ya, ini juga. Ada yang lamar dewasa. Makin dari sini makin lamar dewasa, betul? Udah nggak anak-anak, tapi masih kayak anak-anak. You know what I mean? 25 tahun udah boleh nikah nggak? Udah boleh ya, teman-teman ya. Kalau yang perempuan berapa tahun? Boleh nikah? 20. Berapa? 19 ke atas. Karena terus habis nih undang-undang. Kalau laki-laki? Usianya berapa? Oke. Itu yang aturan baru. Nah, itu sudah boleh nikah. Nah, sekarang banyak yang menikah usia 25 tahun, betul? Bahkan lebih, betul? Sah-sah saja. Tapi pertanyaannya begini, begitu usia 25, 26, udah nikah ya Pak ya? Udah nikah ya dulu? Kira-kira masih minta uang nggak nih Bapak? Masih minta beras ya? Masih kayu lah. Anterin beras. Masih kayak gitu? Masih banyak nggak tetangga-tetangga kayak gitu? Masih banyak yang lambat? Ini ada apa ini? Ini kok demikian? Ada apa dengan negeri kita? Apa sebabnya? Kalau kata orang Malaysia, karena saya 2 tahun di Malaysia, nah ini apa pasalnya? Apa yang membuat macam ini? Nah ini kita tak boleh dibuat macam itu. Iya ke? Boleh. Oke Pak Cik, kita lanjut ya. Apa pernah? Berbeza sangat berbeza dengan orang-orang terdahulu. Sedikit beza. Apa beza? Apakah bukan sedikit, tapi banyak sangat. Apa kawan-kawan? Banyak sangat. Dia sangat berbeza. Sebab apa? Sebab generasi terdahulu, old generation, mereka dah hebat-hebat. Mereka dah okey-okey pula. Sebab usia 18 tahun, 16 tahun mereka dah buat sesuatu, buat karya yang seronok. Apa yang terjadi? Luar biasa generasi terdahulu. Bahkan belasan tahun dulu sudah luar biasa, sudah menjadi pemimpin organisasi besar. Belasan tahun sudah jadi pemimpin organisasi besar kali itu. Ini zaman kemerdekaan kita. Tapi sekarang apa? Makin lambat dewasa. Itu luar biasa. Makin lambat dewasa. Kenapa? Ada banyak penyebab. Tapi salah satu yang kuat. Mengapa demikian? Nah, zaman sekarang ini banyak orang yang berlomba-lomba membangun peradaban zombie. Peradaban apa Bapak Ibu Guru? Zombie. Peradaban apa? Zombie. Apa maksudnya peradaban zombie? Peradaban harta benda. Kalau nggak punya mobil, nggak kaya. Kalau nggak punya jam tangan emas, selama ini enggak. Peradaban apa? Peradaban banyak gaya sekarang. Peradaban banyak gaya, bukan banyak karya, betul? Betul. Kayak puji-puji, kan? Apa yang terjadi? Maka jadi zombie. Zombie itu kan dia ada tapi tiada, dia hidup tapi nggak hidup. Itu zombie. Jadi bukan peradaban manusia. Kalau peradaban manusia itu apa? Dia fokus pada manusia. Kalau sekarang dia fokus pada bangunan, fisik yang luar biasa,
yang pengen ini atau banyak formalitas belakang, tapi nggak ada esensinya. Apa esensinya? Sejatinya banyak memperhatikan manusia. Banyak memperhatikan siapa? Guru. Banyak memperhatikan siapa? Anak-anak. Banyak memperhatikan siapa? Banyak memperhatikan orang tua. Sekarang ini mulai jarang, belum? Maka kalau mau membangun peradaban, bukan di benda, tapi peradaban itu dimulai dari manusia. Ini yang sekarang mulai belum. Maka apa yang terjadi? Ini apa penyebabnya? Apa penyebab semua? Ma aswabaka min hasanatin faminallah. Kalau ada yang baik-baik pasti datang dari Allah. Yakin? Salah atau benar nih? Benar. Yang baik-baik pasti datang dari Allah. Pasti benar atau insya Allah benar? Pasti. Wa man aswabaka min sayyi'atin famin nafsi. Kalau ada yang buruk-buruk pasti datang dari kita sendiri, dari manusia itu sendiri, dari kita sendiri. Jadi mulai sekarang dulu jangan nyalahin ini gara-gara orang tua. Orang tua bilang apa? Ini guru. Anak-anak bilang apa? Ini orang tua dan guru. Orang tua bilang apa? Anak-anak ini kelelahnya saya didik. Maka apa yang saling tunjuk, saling salahin, betul? Peradaban saling menyalahkan. Ulangi sama-sama. Peradaban saling menyalahkan. Oh ini orang tua, ini harusnya guru, ini harusnya pemerintah, ini harusnya ini. Nggak selesai-selesai, betul? Ini gara-gara gadget. Jadi Bunda sudah singgung. Ini gara-gara gadget. Ini media nggak mau. Ini bagaimana? Berarti kalau misalnya menyalahkan media, kita dalam hal ini dikuasai oleh media. Dia baik, teman-teman? Dikuasai oleh media. Bukan menguasai media, tapi dikuasai oleh media. Maka kita sejatinya memegang media. Kita yang mengendalikan. Saya sekali-kali kamu diam, diam. Kantong enggak. Kamu nggak saya bawa ya, pas sholat saya nggak bawa. Saya gitu. Kenapa ganggu ya? Kita yang menguasai, kita yang merajai media. Tapi banyak orang tua, banyak guru, banyak anak-anak juga yang menyalahkan media, mengkambing hitamkan media. Padahal diri kita yang tidak bisa mengontrol media. Maka banyak yang saling menyalahkan, saling tunjuk, saling itu. Maka yang terjadi adalah peradaban bukan dibangun berdasarkan manusianya, bukan karena kaya, tapi pengen kelihatan gaya, ingin kelihatan keren, ingin tampil hebat dan sebagainya. Nah, lalu apa yang perlu kita sadari? Halo? Ini wajahnya kok makin antar? Apa yang perlu disadari adik-adik semuanya? Guru mereka, yang guru-guru boleh kenal? Insyaallah. Karena agak susah ngebedain. Masih muda-muda ya kayaknya. Iya. Angkat tangan dulu, guru-guru. Ini guru ya? Angkat tangan dulu guru BK. Insyaallah. Apalagi guru BK ini sangat penting. Ada guru BK kan? Guru ya. Anak-anak, anak-anak yang masih SMA sedikit. Masya Allah. SMA semua ya? Khusus ya? Apa yang perlu kita sadari? Sebelum apa yang perlu kita sadari ini, kita tidak sejenak dulu. Karena learning will be more effective when it's fun. Apa artinya? Dilarang kencing berdiri. Learning will be more effective when it's fun. Apa artinya? Belajar akan lebih efektif kalau menyenangkan. Betul? Kalau saya bilang cek, tepuk tangan sekali boleh? Cek. Very good. Cek. Excellent. Kalau saya bilang boom, hentakkan kaki. Boom. Dua kaki. Dua ya. Boom. Yang pakai high heel pelan-pelan aja. Saya paham sepatunya mahal. Cek. Ada sana. Cek. Boom. Boom. Cek. Boom, boom, cek. Cek, cek, boom. Asik. Boom, cek, boom. Cek, boom, cek. Memang beda ya perubahan sebagai pilihan. Kali kita belum selesai. Mau nyanyi lagi tuh?
Sudah. Cek. Boom. Cek. Boom. Boom boom cek. Boom boom cek. Cek cek boom. Boom boom cek. Boom boom cek. Boom boom cek. Sudah. Teman-teman semuanya, maka apa yang perlu kita lakukan sehingga peradaban kita bukan lagi peradaban harta benda, bukan lagi tentang orang selalu mulai dari tampilan luar. Boleh nggak tampil keren? Harus. Boleh nggak tampil ganteng? Boleh. Penting. Boleh nggak tampil cantik? Harus. Tapi bukan itu esensinya. Esensinya adalah karya dan amal nyata kita untuk orang lain. Untuk siapa? Untuk orang lain. Untuk orang banyak di luar sana. Maka sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik anak yang bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baik guru yang bermanfaat bagi orang lain. Maka kita perlu sadar apa peran kita. Apa peran? Kira-kira apa perannya seorang guru? Semua di sini apa perannya? Semua sepakat sama, yaitu khalifah. Setuju? Setuju tidak? Kurang keras. Setuju? Setuju. Khalifah. Ulangi sama-sama. Khalifah. Apa itu khalifah? Pemimpin. Atau bahasa Inggrisnya leader. Leader. Apa itu bahasa leader? Memimpin. Atau to lead. Ulangi sama-sama. To lead. Tidak ada apa-apa ya. Biasanya menjelaskan ini saya perlu apa? To lead, untuk memimpin. Apa ciri-ciri leader? Bijaksana. Bijaksana di sini. Smart, jurwis. Jujur, tegas, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Rajin menabung. Apa ciri-ciri seorang pemimpin? Ciri-ciri seorang pemimpin. Seorang guru juga pemimpin. Seorang guru BK pemimpin. Seorang relawan pemimpin. Seorang anak-anak juga pemimpin untuk dirinya sendiri. Seorang pemateri juga pemimpin. Pembicara juga pemimpin. Guru apapun Anda sebagai guru maka juga pemimpin. Betul? Orang tua juga pemimpin. Maka apa ciri-ciri seorang pemimpin? Ciri seorang pemimpin adalah aktifme. Apa? Aktifme. Apa itu aktifme? Aktifme artinya memuliakan. Semua yang baik-baik ya. Mencintai, menguatkan, mendengarkan. Apalagi yang baik-baik, yang positif, yang memperdayakan. Angkat tangan. Apa? Angkat tangan rasionya. Pemimpin yang hebat dia memotivasi timnya. Apalagi saya kasih waktu istirahat ya 2 hari. Ini musiknya nggak punya. Apalagi aktif, apalagi memuliakan, mencintai, menguatkan, mengayomi, memahami. Teman-teman dulu kakak. Dulu ya. Oh dong, saya konseling. Kayaknya senang kalau ibu jadi guru BK kita. Makasih kak. Apalagi mengayomi, mencintai, memahami, yes. Membimbing, menuntun. Tepuk tangan dong. Saya kasih jajan ya. Tepuk tangan yang meriah ya. Oh ada enggak khusus PE nih. Beda soalnya. Aku punya PE itu. Enak pas. Apa lagi seorang pemimpin? Lalu menjaga, apa lagi? Menguatkan, mendengar, oke, memperhatikan, meneladani, menjadi teladan, oke, good. Mengayomi, oke, sudah tadi. Apa lagi? Menepuk pundak, pemimpin. Menguatkan, mendengarkan dengan utuh, mendengarkan dengan baik. Ini ciri-ciri pemimpin.
Apa tugas pemimpin tadi? Memuliakan, menguatkan, memimpin, mencintai, mendengarkan, memotivasi, menepuk pundak temannya, kawannya, menepuk pundak muridnya. Ini seorang pemimpin begini. Bukan, berarti sama-sama bukan pasif di. Ini saya kasih polanya ya Bapak Ibu ya. Ini bukan ilmu saya, ini dari seorang dokter yang meneliti ini 29 tahun. Seorang pemimpin sejatinya memiliki ciri-ciri ini. Apa itu? Aktifme, bukan pasif di. Ulang sama-sama. Aktifme, bukan pasif di. Kalau pecundang apa? Pengen dia didengerin. Kok nggak didengerin? Pengen dihormati. Kalau pemimpin itu dia menghormati, bukan pengen dihormati. Dia pemimpin itu dia memuji, bukan pengen dipuji. Aku nggak dipuji. Makanya dia acting, dia pura-pura keren, padahal nggak keren. Maka kalau pemimpin asli, emas asli, dia akan tetap emas, dia akan tetap berkilau dimanapun berada. Anda semua yang ada di sini, semuanya emas. Mas siapa? Mas Dwi, Mas Ade. Maka kalau Anda seorang pemimpin, tetap akan berkilau seperti emas. Kenapa? Ada pancaran cahaya dari hati. Ada pancaran cahaya dalam jiwa teman-teman semua. Kenapa? Karena yang aktif mencintai, memuliakan, menghargai orang lain, bukan pengen dihargai, memuliakan orang lain, bukan pengen dimuliakan, menguatkan orang lain, bukan pengen dikuatkan, mengerti orang lain, bukan pengen dimengerti. Kamu mau nggak ngerti aku? Weh, sudah? Akhirnya dia rekrut. Bener nggak? Bener. Akhirnya dia rekrut. Aku nggak dianggap di forum anak ini. Ya udah, aku rekrut. Tercapai nggak tujuannya jadi pemimpin? Enggak. Tercapai nggak tujuannya untuk menjadi manusia terbaik? Enggak. Karena manusia terbaik itu dia berjamaah. Dia apa teman-teman? Berjamaah. Dia berjamaah, berkumpul, bersosialisasi dengan teman-temannya. Maka ini forum-forum anak ini belajar menjadi memuliakan teman-teman, mengapresiasi, mendoakan. Apa luar biasa? Anggap luar biasa, brother. Doakan teman-teman, muliakan. Kita dua yang ngomong. Ini pemimpin. Maka pemimpin itu dilihat juga dari kata-katanya, bahkan dilihat dari tatapan mata. Seorang pemimpin bukan pengen dihargai. Ini bukan pemimpin ya. Misalnya ibu-ibu ada yang bilang, kamu mama capek, tahu mama telah, kamu gak ngerti mama. Ah ini bukan pemimpin. Kata anak ya, mama tidak pemimpin. Mama juga pemimpin, tapi pada waktu itu gak jadi pemimpin. Kenapa? Kamu nih, mama yang lahirin kamu, kok merasa berjasa lagi. Mama durhaka. Mama yang lahirin kamu, kamu ini gak ngerti apa? Mama siapa yang suruh? Dalam hati, gak berani bro. Maka ciri-ciri seorang pemimpin apa? Aktif. Maka kalau guru BK yang hebat, maka dia akan mendengarkan aktifnya. Terus siswa-siswanya mendengarkan dengan baik. Dia akan udah paham misalnya guru kayak gitu, udah paham. Tidak langsung serobot, dia akan paham. Ada step yang digunakan oleh seorang guru BK adalah step knowing nothing. Apa namanya? Apa itu knowing nothing? Dalam pikirannya, dia punya pikiran, di otaknya state atau sikap knowing nothing. Apa itu knowing nothing? Nggak tahu apa-apa. Dia cuma mau mendengarin aja, nggak mau ngejudge. Oh, udah saya tahu dah. Kan biasanya kalau orang dengerin itu, lagi ngomong nih. Enggak nih. Main-main otak kita betul? Namanya ini istilahnya monkey voice. Apa teman-teman? Monkey voice. Kesana kemari. Enggak ada ini. Karena cerita anak ini. Nah, kalau seorang guru BK yang baik, dia akan mendengarkan, dinolkan pikirannya. Dia manggut-manggut. Coba adik-adik juga belajar jadi calon guru BK juga. Dan kita nggak harus jadi guru BK untuk membahagiakan orang lain. Nggak harus juga jadi guru BK, tapi boleh jadi psikolog, jadi guru BK, jadi apa itu bagus sekali. Tapi ini skill sederhananya adalah skill mendengarkan. Bukan pengen didengerin doang. Makanya saya juga ngomong, saya ngomong. Saya pengen ngomong aja. Maka lebih baik kita yang banyak mendengarkan. Lihat orang yang banyak mendengarkan pasti dimanapun lebih dihargai, lebih dicintai.
dicintai, lebih dimuliakan. Betul? Maka belajar mendengarkan. Apa skillnya? Coba belajar ngomong. Kasih jempol. Mantap. Bilang apa? Sip. Ulangi teman-teman. Sip. Luar biasa. Top. Mantap. Berkah. Tos lutos. Ini skill sederhana sekali. Tapi bentar, mendengarkan ini paling butuh dilatih. Saya kalau melatih ini biasa 1 harian full untuk melatih mendengarkan. Kalau 1 jam nggak bisa. Apalagi peran kita selain khalifah, hamba. Lagi sama-sama? Apa ciri-ciri hamba? Taat, kayak gitu. Sama juga ya, aktifme tapi yang melayani, mendoakan, menguatkan. Ini hamba. Hamba itu nyerah. Hamba Tuhan yang Maha Kuasa akan menyerah kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau diperintahkan Tuhan untuk mendengarkan, memuliakan orang lain, melayani, kita yang melayani. Oh, guru-guru ini, anak-anaknya guru-guru. Guru BK saya dan guru ini. Kan ada yang sedang tuh nawarin ini namanya pelayan, melayani. Apa yang dulu? Apa yang bisa dibantu, Pak? Guru-guru juga karena merasa dirinya pelayan, merasa diri hamba, nggak mentang-menteng. Kamu kan yang guru saya, murid-murid kan yang guru saya. Loh, kenapa? Dia merasa bukan siapa-siapa. We are nothing, Allah is everything. Ulangi sama-sama. We are nothing, Allah is everything. We are nothing, the God is everything. Sama-sama. We are nothing, the God is everything. Tuhan. Kenapa kita perlu rendah hati? Maka ciri-ciri seorang hamba, dia rendah hati. Dia nggak merasa keren. Walaupun dia keren, dia harus keren tapi jangan merasa keren. Dia harus hebat tapi jangan merasa hebat. Ini kata kunci dari seorang hamba. Maka dia menolong orang lain, dia membantu orang lain. Anak-anak itu berbantu. Dia paling mengerti anak-anaknya dan seterusnya. Ini penting sekali Pak Guru. Insya Allah auto dicintai oleh anak-anak. Maka guru-guru yang hebat dia paling banyak berkorban, paling mengerti anak-anak, paling mau mendengarin anak-anak. Gitu. Bahkan dia ikuti media sosialnya anak-anak. Kenapa? Untuk mempelajari tentang anak-anak itu sendiri. Untuk belajar, oh ini Facebooknya, oh ini IG-nya, ini media sosialnya yang lain. Anak-anak juga mempelajari teman-temannya. Agar apa? Agar bisa menolong mereka. Setuju nggak? Agar bisa jadi pendengar yang baik, agar memahami mereka. Betul tidak? Apa yang terjadi? Anda menjadi khalifah dan menjadi hamba yang baik. Kalau ini yang dilakukan, maka perundungan akan bisa diminimalisir. Terutama juga orang tua. Tadi di penelitian itu salah satu yang belum masuk adalah rekomendasi orang tua. Betul nggak? Nah, padahal salah satu faktor kenapa kemudian ada bullying kekerasan terhadap anak adalah di ranah keluarga. Benar ya? Nah, itu catatan untuk penelitiannya. Selainnya udah bagus banget ya. Tepuk tangan buat yang meneliti. Maka apa yang perlu kita sadari? Peran kita sebagai khalifah dan hamba. Setuju tidak? Yang setuju boleh tepuk tangan. Kita doakan motornya dan hasilnya dapat biaya dari Allah. Tadi yang saya bilang, tugas pendidik orang tua aktifme. Nih orang tua juga begitu, guru juga begitu, anak-anak juga aktifme. Apa yang butuhin orang tua saya? Apa yang butuhin guru saya? Itu bantu, tolong. Kita yang bergerak, kita yang aktifme. Maka apa yang menjadi percepatan hidup kita? Maka kalau mau jadi pemenang, menjadi orang hebat, menjadi orang yang menolong orang lain, maka kita yang aktifme, kita yang menawarkan diri dalam kebaikan. Bukan pasti pengen ditolong doang, pengen dihargai. Kita yang hargai orang lain. Kalau kita nggak dihargai, maka nggak apa-apa. Emas tetaplah emas. Coba ada emas kita ini. Anda hina-hina emas itu. Kamu kasih saya 10 gram. Kamu malah pulang ya? Betul. Berubah nggak kandungan emasnya? Begitu juga kita adalah emas ketika kita aktif menjadi manusia. Kalau ada yang membuli, dia akan capek membulinya.
Dan kenapa? Karena yang dibully adalah sabuk hitam. Kenapa? Karena yang dibully adalah sabuk hitam. Dia akan tetap tenang kalau dibully. Dia akan balas dengan kebaikan. Dibully dikasih edan, dibully dikasih agar-agar, dibully dikasih edan. Apa ini? Betul? Maka orang akan sampai disuruh yang sampai adalah orang-orang yang membuli. Kenapa? Karena dibalas dengan kata. Maaf, misalnya dulu Nabi dibully gak? Dibully. Gimana caranya? Kalau zaman sekarang gak ada. Saya yakin yang dibully seperti itu banget. Misalnya dia bilang, "Hei orang gila, bohong, cum," diludahin. Betul? Apalagi kemudiannya dilempar batu, sampai apa? Malaikat pun marah, Allah pun marah. Bahkan Allah juga memerintahkan malaikat Jibril untuk mengangkat gunung Taif. Kenapa? Karena penduduk Taif udah keterlaluan sama Nabi. Ngebulinya, perundungannya terlalu berlebihan. Maka apa kata Allah? Dah, habiskan ini. Selesaikan dah, malaikat, selesaikan ini. Apa kata Nabi? Lah, jangan. Tidak, aku berharap nanti penduduk ini anak cucunya. Ya, visioner, betul? Ini juga kita visioner. Dia pemimpin itu visioner. Jauh ke depan. Apa katanya? Ya, saya berharap anak cucunya akan beriman. Anda mungkin bilang, saya berharap dia akan berubah lagi baik. Saya berharap dia akan berubah. Maka apa yang terjadi kalau begini? Kalau begini terjadi, kita tenang. Dan sekarang terbukti penduduk Taif itu betul. Penduduk Taif menjadi salah satu penduduk yang paling bertakwa. Saya juga pernah dibully di sebuah tempat. Ngapain? Karena saya bagi-bagi nasi di masjid. Ngapain? Bagi nasi di sekarang anak muda ke masjid. Saya kasih es krim ke anak-anak, kasih uang anak-anak, dibully. Dibilang apa? Bilang Wahabi, bilang sesat, bilang macam-macam. Cuma bagi nasi. Mau diusir tuh, apa? Saya santai aja, nggak apa-apa. Oke, kalau ada di sini saya pindah. Tidak pindah masjid, saya pindah ke tempat masjid lain, kita bagi-bagi nasi di sana. Sekarang berkat bulian itu, ini berkat bulian, berkat perundungan itu apa yang saya lakukan? Sekarang ini sedang mau mendirikan masjid. Dan sekarang ada 13 pondok pesantren se-Pulau Lombok yang itu ada tuan guru, ada anak-anak santri yang kita bagikan beras setiap bulan. Sudah hampir 7 bulan saat ini, alhamdulillah. Boleh. Alhamdulillah, sama Mas Dwi yang support, yang mendoakan, yang berdonasi juga. Alhamdulillah. Saat ini 13 pondok pesantren yang kita bantu berhasil. Jadi anak-anak kecil tuh, santri-santri seperti kalian ini, ada yang SMP, SMA, ada yang SD, itu makan dari beras-beras yang kami kumpulkan. 13 pondok pesantren. Awalnya tuan gurunya jual motor, ada yang gadiin mobilnya, gadiin sawahnya untuk apa? Nasi makan santrinya. Alhamdulillah 13 pondok pesantren terbantu terselamatkan. Dari apa? Beras yang kami minta. Lihat, orang yang dibully kayak Nabi kan, tadi dibully di Taif, betul? Dilempar, tapi dia sabar. Apa yang terjadi? Datang keajaiban, benar? Nah, Anda juga kalau ada yang bully, sabar-sabar. Balas dengan karya, balas dengan doa. Ini memang nggak mudah, tapi bukan berarti nggak bisa. Betul? Bisa, doakan, nggak apa-apa. Maka tidak akan capek sendiri ngebully, bahkan dia akan jadi sahabat kita. Maka di Rasulullah juga begitu. Saya juga apa yang saya lakukan tuh? Yang bully itu saya datangin, bawain beras, bawain telur. Apakah langsung merah banyak? Pak Bapak, bukan saya. Ini itu pakai bahasa Arab. Dia ini kemarin yang ngomong apa? Langsung cium dia, langsung dia berterima kasih, langsung pengen cium tangan. Jadi kalau Anda balas orang yang bully, maka kualitas Anda sama, kelas Anda sama, kelas sampah, kelas kecurigaan. Maka jadilah khalifah, memuliakan, berdamai, menolong, menguatkan dengan karya-karya yang sama. Siap? Siap. Yang siap boleh pengangan yang mulia. Nah, para guru pelan-pelan belajar rendah hati.
belajar dengan baik, belajar mengerti anak-anak lebih dalam, belajar memahami anak-anak. Nah, ini skill guru BK. Saya memang bukan guru BK, tapi saya certified coach. Bukan coach Hutahe ya. Coach juga sama skillnya dengan guru BK. Alhamdulillah gitu juga. Ada teknik-tekniknya, ada teknik questioning skill, ada teknik macam-macam nama tekniknya yang bisa digunakan untuk guru BK. Tapi saya memang nggak bisa di-share kalau sebentar saja. Rendah hati. Guru paling banyak berkorban, paling banyak bersama yuk. Apa yang dikorbankan guru? Waktu, tenaga, bahkan harta dikeluarin. Ini guru. Maka zaman dulu guru-gurunya pejuang semua. Paling banyak mendoakan. Gurunya Muhammad Al-Fatih, dia paling lama sujud untuk apa? Untuk mendoakan muridnya. Zaman sekarang masih banyak nggak guru yang mendoakan muridnya? Tidak. Apa sih? Justru muridnya digibahin. Iya ya Allah, susah. Alah saya ngomong. Salah lagi, iya susah. Pas kapan lagi susah. Dan susah apa yang terjadi? Anaknya memang susah diajar. Kenapa? Doa. Maka guru sejatinya berkata-kata yang baik, berkata-kata yang terbaik. Karena seorang ulama mengatakan seorang guru sejatinya yang ada pada dirinya cahaya, kelemah lembutan dan rahmat wahyu Tuhan pada dirinya. Itu guru. Maka guru itu paling banyak berkorban. Guru sejatinya yang ada pada dirinya kelemah lembutan, kasih sayang dan rahmat wahyu pada dirinya. Itu guru. Kalau ada di antara Anda yang suka marah, cepat emosi, jangan-jangan bukan guru. Serius. Kalau memang belum, maka belajarlah. Rendahkan ego, rendahkan hati. Jadi guru yang memang pantas belajar. Siapa guru? Katakan Allah guru. Tapi saya yakin guru di sini, guru-guru yang terbaik insya Allah. Guru-guru yang mau mendengarkan, guru-guru yang jadi khalifah. Amin. Guru-guru yang dekat dengan Tuhannya dan bermanfaat bagi sesama. Amin. Apa yang perlu dimiliki Bapak Ibu? Ini boleh dicatat. Apa yang perlu dikembangkan, ditemukan agar tidak ada kekerasan, agar minimalisir dulu kekerasan, meminimalisir perundungan, perkawinan di usia dini. Apa yang perlu dilakukan? Paling tidak 8 ini perlu ditemukan. Apa itu? Yang pertama, fitrah keimanan. Apa teman-teman? Fitrah keimanan. Gak mungkin selesai masalah kalau tanpa iman, betul? Maka kembali ke iman. Yakin. Iman itu apa? Percaya sama Tuhan. Ada Tuhan yang melihat kita, ada Tuhan yang mengawasi kita. Iman. Iman ini change maker. Apa Bapak Ibu? Change maker. Apa ini? Change maker. Yang mengubah hidup kita. Maka kita merasa bukan siapa-siapa. Guru BK jangan bilang saya mau ubah anak ini, tidak bisa. Yang ubah anak-anak adalah Diri kita sendiri. dan Allah. kita sama Allah. Betul? Maka we are nothing. Allah is everything. Maka iman ini yang paling utama. Keimanan. Ini sekarang yang tergerus, betul nggak? Sibuk main TikTok, lupa ngaji, betul? Astagfirullahaladzim. Banyak zikrul WhatsApp. Zikrul apa? Zikrul WhatsApp. Lupa zikrullah, bukan mengingat Allah. Banyak scrolling ya. Lupa berzikir. Betul? Nah, apa yang terjadi terus semuanya? Nah, maka kembali ke sini. Ini hal-hal yang menginti dalam hidup. Apalagi pertama iman. Kedua kesehatan. Penting gak anak sehat? Guru-guru sehat penting? Ini penting sekali. Maka jaga kesehatan. Tapi zaman sekarang ini Masya Allah, makan terlalu banyak, minum terlalu banyak, over nutrisi. Apa yang terjadi? Over terlalu gemuk atau terlalu kurus, obesitas atau macam-macam. Apa terjadi? Kencing manis, macam-macam lagi terjadi. Kenapa kesehatan nggak dijaga? Guru-guru, orang tua bisa dikasih makanan apa aja ke anak-anaknya, betul? Macam-macam makanan sampah. Padahal sejatinya makanan itu halal dan toyib. Betul? Halal itu apa artinya? Boleh dimakan. Kalau toyib ini bisa
Misalnya mie rebus halal atau enggak? Halal. Toyib apa enggak? Toyib apa enggak? Enggak. Kenapa? Enggak toyib. Mie instan. Toyib apa enggak? Enggak toyib. Maka jangan banyak-banyak. Minuman kemasan halal enggak? Halal. Toyib apa enggak? Enggak. Jangan terlalu banyak. Maka ini yang boleh kesehatan. Kalau kita kesehatan akan berabe, betul? Maka kesehatan perlu dijaga. Jadi guru BK yang baik, jaga kesehatan, jaga iman, jaga kesehatan. Maaf, tentang keimanan misalnya ya, ada psikolog yang akhirnya mencabuli kliennya, mencabuli siswanya. Kenapa nggak ada iman? Betul? Fitrah keimanan yang bermasalah. Di dalam ruang yang bagus, ber-AC, dia menerapi kliennya, tidur, dia apa-apain itu. Kebayang? Kenapa nggak ada di? Lalu yang kedua, kesehatan. Kesehatan jadi bermasalah. Kenapa? Tidur lambat. Tidur teratur. Masalah kesehatan nggak? Kalau tidur jam 1 malam, tiap malam, bangun subuh nggak? Padahal bangun subuh itu segar. Kalau saya, kenapa? Bangun telat atau tidur lagi setelah subuh, ini juga membuat miskin hidup kita. Membuat apa? Miskin. Maka saya dan anak saya sekarang itu mandinya sebelum subuh dan tidak boleh, kami nggak boleh kan, anak-anak saya nggak boleh tidur setelah sholat subuh. Kenapa? Ini tempat kembali rezeki, tempat penuh keberkahan, tempat didoakan oleh Rasulullah SAW. Didoakan guru senang nggak? Didoakan teman senang nggak? Didoakan kepala sekolah senang nggak? Gimana kalau didoakan oleh Nabi? Nabi yang doakan orang-orang yang di waktu subuh. Allahumma barik lana fi bukur. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuh. Tapi banyak subuh. Banyak yang di waktu subuh masih ngorok, betul? Banyak yang waktu subuh masih belum bangun. Maka yuk balik lagi keimanan. Gurunya balik lagi, muridnya juga balik lagi, orang tua juga balik lagi. Kedua, kesehatan. Ketiga, belajar. Apa? Belajar misalnya mulai dari orang tua. Ini kan juga para orang tua nih. Misalnya nih anak-anak kecil tuh udah belajar kan? Anak usia 7 bulan udah belajar kan? Udah belajar. Apa yang dipelajari anak-anak? Saya punya anak Khadijah namanya, usia 7 bulan sekarang. Dia lihat sesuatu, kasih kertas dia apain? Lagi belajar kan? Lagi belajar. Dikasih jajan apapun dimakan. Dia semua belajar. Tapi zaman sekarang sedikit-sedikit orang tua, kamu nggak boleh begini, nggak boleh begini. Anak-anak belajar jalan nggak? Belajar. Tapi apa kata orang tua? Diam saya dulu. Kali yang tahu. Tidak takut-takuti. Bahaya nggak? Bahaya. Maka ini nggak cukup belajarnya. Maka seorang guru yang baik, dia mengerti tahapan-tahapan belajar anak-anaknya, belajar murid-murid. Seorang murid yang baik juga belajar. Cari teman-teman dekat dulu, teman-teman yang bisa dekat. Teman saya sekarang calon dokter di Australia. Saya sengaja dekati terus dia. Sejak SMA tuh saya duduk bareng dengan yang paling pintar. Bahkan saya ajak dia tinggal bareng di rumah saya. Kenapa? Saya pengen belajar sama dia. Sejak dekat sama dia, makin bertumbuh saya. Awalnya tadi saya banyak merah warna alami, pelangi. Kemudian karena dekat dengan dia, beres. Kenapa? Kita belajarnya dulu. Maka cari teman, cari lingkungan belajar, cari anak yang tempat belajar. Save children, sediakan seperti ini tempat belajar, betul? Agar apa? Tumbuh fitrah kita, agar tumbuh semangat kita. Gak mungkin guru BK bisa hebat tanpa belajar. Gak mungkin anak-anak bisa tanpa belajar. Maka dalam Islam ikro belajar. Orang yang belajar ditingkatkan derajatnya. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ditingkatkan derajatnya. Mau belajar. Oke, next. Apalagi seksualitas, yang perempuan jadi perempuan, laki-laki jadi laki-laki. Jangan switch. Halo. Sekarang banyak yang pindah ke, ini bahaya. Nggak akan bisa jadi manusia sejati. Halo. Maka belajar. Ini nggak usah kita bahas banget ya. Nah, inilah yang mengakibatkan banyak pencabulan. Kenapa? Nggak beres seksualitasnya. Yang
dilihat, didengar bermasalah. Ada pencabulan, ada gaji dan lain-lain. Individu dan sosial. Oke. Nah, kita juga makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Maka kita punya prinsip dan di sosial juga ada prinsip. Nah, ini perlu kita jaga. Oke. Percepatan ya. Perkembangan ini tahap. Orang tua, guru BK perlu memahami fitrah perkembangan anak-anak. Oh, anak-anak usia 11 tahun ini fitrahnya. 14 tahun ini. Nah, ini guru BK perlu memahami. Ini ada tahapannya. 0 sampai 6 tahun ada, 7 sampai 10 tahun ada, 10 sampai 15 tahun ada perkembangan sendiri. Nah, ini tentu Anda bisa baca, bisa searching juga di mana perkembangannya, di mana kecenderungan anak-anak di usia ini. Nah, ini dipelajari, beda anak, beda tahapannya. Betul? Betul. Ya, tepat. Bakat. Nah, ini guru BK sejatinya tahu apa bakat anak, apa potensi anak-anak. Bagaimana cara tahu bakat anak-anak? Paling enggak 4E. Apa? 4E. Berapa? Apa? 4E. Pertama, apa yang dilakukan anak-anak kita? Enjoy. Apa teman-teman? Enjoy. Pertama pastikan dia enjoy. Oh, bagus nih bakat anak kita. Kita lihat, oh dia enjoy dalam bidang ini. Oh, dia suka ngomong kayak tadi tuh. Ya Allah, cepet banget. Terus kayak Sania, dia bagus ngomongnya, dia bagus nyanyinya. Mimpi adalah kunci untuk bagus nih, bagus jadi MC. Jangan-jangan potensinya jadi penyiar radio, jangan-jangan jadi narasumber, jangan-jangan jadi trainer, jangan-jangan jadi coach, betul? Minimal coach juga tahu. Jangan di apa lagi, jadi penyanyi, jadi macam-macam, jadi mata Najwa, mata Sania, penantang Sania. Nah, bakat. Pertama, enjoy. Kedua, easy. Kedua apa? Easy. Nah, ini perhatikan nanti murid-murid kita. Kalau ada yang dia enjoy, yang dia suka. Yang kedua, yang dia easy, mudah bagi dia. Oh, jago matematika. Oh, jago buat robot. Oh, kamu ini cocok di sini, nak. Kamu punya ini. Nah, ini guru BK perlu tahu. Pertama apa? Enjoy. Kedua, easy. Ketiga, easy. Ketiga, excellent. Dia lakukan dengan keren. Ngomong di depan bagus. Bahkan ada anak yang berdiam, jangan kamu berdiam lalu. Biasanya di rumah tangga biasanya. Gimana caranya? Kamu berdiam, Pak. Kawan. Dia duduk lalu, dia berdiam. Dia berdiam. Dia mengaruh. Terus dia ngomong kemana-mana. Ibunya betul. Maka apa yang terjadi? Anaknya beneran pemalu, beneran pendiam. Padahal pendiam sendiri punya kelebihan kan? Ya, orang yang pendiam biasanya memikir. Maka diasah pemikirannya, diasah nulisnya, biasanya nulis. Maka kita kuatkan di sini. Orang yang suka ngomong, jangan bilang kamu raus tua. Banyak yang bilang itu para guru, banyak yang bilang itu para orang tua. Raus tua, kamu tahu. Padahal orang yang ngomong itu juga bakat ngomong. Dulu saya banyak orang yang ngomong kayak gini ke saya, ngerawas tuang sudah bawaan. Nah, sekarang saya pahami, oh bakat saya ngomong, tapi saya nggak pernah belajar. On nggak jadinya? On. Bakat ngomong tapi nggak pernah belajar. On nggak? On. Maka apa yang saya tingkatin? Saya tingkatin belajar dan akhirnya bakat saya tumbuh jadi pembicara. Diundang ke Malaysia, pernah di Singapura, pernah Jakarta, Tanjung Pinang. Bahkan misi 2 hari bisa hidup dengan anak istri saya 3 bulan. Rezekinya banyak alhamdulillah. Lebih dari gaji PNS. Maaf di sini. Kenapa demikian? Ini saya paling kasih tahu. Betapa kalau orang punya bakat, guru BK menemukan bakat muridnya itu luar biasa. Dulu ada guru saya, bukan guru BK, namanya Pak Abdullah di SMA 1 Seraya. Dia nemuin bakat saya. Oh, jago Wawan, tampil. Disuruh MC. Kamu yang MC ya? Dia ngomong gitu. Apa yang saya MC pertama kali? Grogi banget, tapi bisa nih. Kok bisa ya? Akhirnya dia siap penyiar radio. Semester 2 kuliah, S1 sudah dapat uang 300.000 kali itu. 14 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu kalau misalnya. Banyak nggak uang sedikit pada waktu itu? Banyak. Udah kayak 3 juta di sekarang. Itu senang banget. Dan bisa hidup, saya bisa kuliah sendiri.
biaya sendiri. Dan dengan bakat itu, itulah berkat Pak Abdullah. Kenapa? Ya menemukan bakat saya. Itulah guru. Gara-gara Pak Abdullah, saya juga ada di sini bersama guru-guru di sini, bersama adik-adik di sini. Itu barokahnya seorang guru. Dia sekarang tidur misalnya lagi sakit misalnya ya, dapat pahala nggak? Dapat. Saya ngomong gini dapat pahala nggak? Dapat. Orang terinspirasi dapat pahala nggak? Dapat. Ilmu mengalir, amal jariahnya mengalir Pak Abdullah. Sahabat-sahabat semua, maka fitrah bakat perlu dikembangkan. Pertama apa tadi fitrah bakat? Kedua, ketiga, keempat, tulisannya earn. Apa teman-teman? Apa itu earn? Itu karya yang bermanfaat, yang menghasilkan. Karya yang bermanfaat menghasilkan. Nah, ini digali, bisa nulis, bisa ngomong, bisa cerita, bisa apa? Itu bakat. Bisa buat sesuatu. Dia kalau melihat sesuatu dari sesuatu, bakat. Oke. Ini perlu dibahas setengah hari yang sendiri ya. Ini ada surveinya, ada penelitiannya sebetulnya, tapi nggak bisa kalau 1 jam. Terakhir, fitrah bahasa dan estetika. Nah, kembangin nih anak-anak yang suka ngomong, suka nyanyi, suka penelitian, suka estetik yang indah-indah, suka buat ini dikembangin anak-anak. Ini yang membuat akan berkurang nanti perundungan di sekolah. Betul? Kenapa? Bakat dikembangkan, semua dikuatin, keimanan tumbuh, kesehatan tumbuh, belajar tumbuh, seksualitas laki dan perempuannya tumbuh, lalu individu dan sosialnya tumbuh, semua dihargai, semua dimuliakan, diluhurkan, lalu kita perkembangannya kita pahami, lalu bakatnya perkembangannya termasuk juga gimana keluarganya, gimana backgroundnya, kita perlu pahami secara menyeluruh. Lalu bakatnya seperti apa anak-anak ini? Ada yang pendiam, ada yang cerewet, ada yang ngocos. Nah itu kita pahami sebagai guru. Sebagai teman yang baik juga pahami mereka. Karena ini calon-calon pelopor, para pelopor juga. Betul? Aplaus buat anak-anak. Kita bahas ini nggak bisa kita bahas, kapan-kapan kita bahas ini. Nah ini juga teknik skillnya. Bagaimana mendengarkan yang baik. Pelan ya. Sebagai guru nih, tapi ini bisa juga untuk anak-anak. Apa yang dihindari? Menggunakan kalimat sendiri. Apalagi ada kunci dari ulangi, gak cukup detail. Ngomong sama bentar dulu, maaf saya potong. Bentar dulu. Ini nggak boleh, distract. Kita ngomong duluan. Kita ngomong lain-lain macam-macam. Saya track kemana-mana ngomongnya. Apa yang perlu dilakukan? Hadir hati kita. Eye contact, senyum, tanggut. Coba ngomong tanggut. Nah ini skill, coba ngomong semuanya. Bilang oke. Sip. Mantap nak. Luar biasa. Oh gitu. Luar biasa. Siap. Training, nah ini perlu dijelasin dan perlu dipraktekin. Apa yang nggak bisa. Ini ilmu namanya Anda boleh cari nanti. Tapi memang ini ilmu jarang. Agak jarang juga di Google. Karena nggak bisa luasan. Karena biayanya, pelatihannya belasan juta untuk ini. Neurosemantics, kita boleh cari. Neurosemantics, belajar tentang makna. Ini cara mendengarkan. Next. Ini cara berbicara. Hindari perintah langsung. Duduk nak. Langsung tiba-tiba. Oke, semuanya berdiri. Belum dikenal. Harus melakukan apa? Pacing, leading. Pacing itu tanya kabar dulu, santai dulu, relax dulu, tanya apa yang dilakukan dulu. Baru itu namanya pacing. Pacing itu dekat dulu, masuk dulu ke dunia mereka. Baru kita apa yang kita sampaikan. Sama lah kayak orang utang ya, bu, pinjam uang. Langsung datang, langsung pinjam uang. Biasanya kasih dulu begini, sedang yang sehat dulu, manis sedang. Bahkan kita bawa makanan pacing dulu. Nah ini perlu 2 hari. Asli ya, ini bukan kecap. Asli perlu 2 hari berlatih. Ada banyak pola-pola kalimatnya. Kapan dapat kita belajar? Nah, apa prinsip paling penting sebagai orang tua? Ini terakhir, apa prinsip paling penting? Kira-kira apa?
prinsip paling penting akan kita nyanyikan dalam lagu yang satu ini. Boleh? Boleh kita nyanyi bareng? Boleh. Boleh para guru? Boleh. Adik-adik boleh? Mudah-mudahan kalau lagu ini